nun Gusti Pangeran Abdi abdinda pangampura tina saniskara dosa anu ageng anu alit aya bakal ngahampura iwal Gusti nu kawasa anu berbang alam dunia bumi langit santosa sangkan paraning dumadi kaula manunggalin Gusti tobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil istiqlal min biladina Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wat tauhida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman mazida. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustadz Dr. Andes Haji Dedi Sidwan serta jajaran pengurus, Akhinal Kiram, guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Nunu Zakaria yang selalu membimbing kita, dan tidak lupa juga yang sama-sama kita hormati Ketua RW 13 ya, Bapak Dr. Andes Afif ya. Dia sekarang sibuk Pak karena apa? Kegiatan Hari Kemerdekaan ini banyak Pak ya. Jadi sibuk sekali kelihatannya ya. Jarang nggak ada di rumah ya. Kita doakan aja ya supaya Ketua RW kita ini selalu dalam keadaan sehat ya. Ini panjang umurnya, murah rezekinya, enteng jodohnya. Soalnya di kampung saya Pak, kalau namanya Jaro, Carik, Lurah ya, RW itu mesti istrinya 2. Iya, Jaro itu kepanjangannya Jarane Loro, Jaran tunggangan ya. Jadi jalannya loro, mesti 2 gitu. Nanti coba cek di kepalanya itu ada unyang-unyang Pak ya. Pusaran rambut itu 2 gitu biasanya. Lah kalau misalnya Bapak punya anak unyang-unyangnya 2, dia punya bakat. Punya istri 2 tuh ya. Makanya kakeknya suka apa, senang sama cucu yang unyang-unyang 2 tuh. Nangning nangning nanging kung, nangning nangning nangking kung, geragede geranyandung. Kalau saya unyang-unyangan 4 Pak. Cek nanti di rumah di kaca Mas, tolong liatin unyang-unyangan itu berapa Mas. Ada 2 ya. Topik kita pagi ini pendek saja, doa untuk negeri ya, doa untuk negeri. Pernahkah kita mendoakan negara Indonesia ya, atau dalam teks doa kita ada kata Indonesia ya, mendoakan negeri kita sendiri nih Pak, pernah nggak? Kalau nggak pernah, bagaimana bisa negeri kita ini menjadi makmur? Bukankah kita sebagai anak bangsa ya pengen negeri kita tenang, tentram, tuh limpahan kebaikan, makmur, ya, sejahtera, bahagia dan barokah. Ya. Kalau negara kita nih dilimpahi kemakmuran, kesejahteraan, keberkahan, maka pasti efeknya kepada kita. Gak usah terlalu besar lah ya.
takut nanti kejauhan, ya. Skup yang kecil di RW kita saja, ya. Pernah nggak kita mendoakan agar kampung kita ini mendapatkan kemakmuran, ya, kesejahteraan dan keberkahan? Kalau belum, laksanakan. Karena kalau kita misalnya mendoakan kampung kita ini jadi maju, jadi sejahtera, jadi barokah, implikasinya kepada diri kita. Kalau Bapak buka warung, contoh ya, atau usaha di kampung kita, dengan pasar, ya, berapa kakak sekarang Pak RW? Ada 500 kakak? Ada ya, 500 kakak misalnya. Dengan tingkat ekonomi yang terbatas, maka Bapak tidak bisa jualan yang besar-besar, ya. Nggak akan, karena daya belinya terbatas. Tapi kalau Bapak doakan agar kampung kita ini sejahtera, makmur, kesejahteraan naik, maka Bapak bisa jualan barang-barang yang mahal, pasti terbeli. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu berdoa bagi negeri, bagi kampung halaman. Ya, itu wujud cinta kepada kampung. Nabi Muhammad, Pak, ya, Rasulullah SAW menjadi contoh kita nih. Dia selalu berdoa untuk kampungnya Madinah tuh, ya. Allahumma habib ilainal Madinah kama habbina Makkah wa syadda. Ya Allah, berikanlah kebaikan, ya, kecintaan kami kepada negeri kami Madinah nih, kampung Pak Madinah tuh, ya, negeri Yastrib, tidak lebih besar dari RW kita dulu zaman Nabi, nggak lebih besar di kampung kita, kecil Pak dulu, ya. Kama asyadda kahubbina Makkah, seperti cinta kami kepada kota Mekah, ya. Dalam hadis lain Rasul bilang begini, wallahi, ya, innaki la khairun ardillah, ya, kepada kota Mekah nih. Demi Allah, sesungguhnya kota Mekah itu adalah kota yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling baik. Doa dia tuh Pak. Dulu Mekah kecil Pak, nggak sebesar ini. Kampung lah, nggak banyak seperti RW kita, masih lebih besar Pak. Ya, sana lebih kecil lagi. Tapi Rasul berdoa Pak, demi kampung halamannya tuh, kampung tinggal dia, ya. Kata dia gini, kalau bukan karena aku diusir dari kota Mekah, pasti aku tidak akan meninggalkan kota Mekah, ya. Terus bang gitu, kan pernah aku meninggalkan kota Mekah, saking sayangnya dengan kampung halamannya. Kita disuruh Pak untuk doakan kampung kita nih, ya. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, nanti baca surat Ghafir ayat 60, ya. Surat Ghafir kalau di Quran nggak ada, dia sudah ganti nama Al-Mu'min. Surat 60 itu Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Beda-beda kalau Bapak baca Quran versi Indonesia, dia Al-Mu'min, ya. Bukan Al-Mu'minun, Al-Mu'min beda lagi. Al-Mu'min aja, ya. Itu Asmaul Husna. Atau surat Ghafir, ya. Tapi kalau versi Madinah dia pakainya Al-Ghafir, ya. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin, ya. Tuhan kalian telah berkata, ngomong Allah nih, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Kita disuruh berdoa, nanti akan aku kabulkan, ya. Dan orang-orang yang menyombongkan dirinya, maksudnya tidak mau berdoa Pak, ya, tidak mau berdoa itu sudah dianggap sebagai sombong. Kata Allah, sadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya akan kau benamkan mereka yang tidak mau berdoa itu ke dalam api neraka selama-lamanya. Masya Allah, ngeri Pak. Berdoa ini memang disuruh. Jadi Rasul bilang, doa ibadah. Doa itu ibadah Pak. Kita berdoa itu ibadah. Perintahnya ada, ya, baik dari Allah maupun Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, ma min muslimin yad'u bida'watin lillah, ya, illa ustujiba lahu.
siapa saja orang Islam yang berdoa karena Allah, maka pasti akan kekabulkan. Ya. Fa imma ayu ajila fi dunya, boleh jadi doanya itu akan aku kabulkan ketika mereka masih di dunia. Wa imma yudakhiru ilal akhirah, atau nanti diberikan di akhirat, atau ayukaffiru an dzunubihi ma qadara madah, atau dijadikan sebagai penghapus dosa. Jadi kalau kita berdoa itu ada 3 kemungkinan, Pak. Satu, segera dikabulkan di dunia. Yang kedua, nanti diberikan di akhirat. Atau dia jadi penghapus dosa kita. Sekalipun kita berdoa tidak ngomong ampuni dosa, enggak. Tapi otomatis kalau tidak dikabulkan di 2 tempat ini, dia menjadi penghapus dosa sesuai dengan kadar doanya. Ya, Imam Yazid Ar-Rakhasi, Pak. Memang semua orang pengen doanya segera dikabulkan. Ya, kita makan cengek tuh ya, langsung sehah, langsung. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dia akan ditunda di akhirat. Ya, kata Yazid Ar-Rakhasi, Allah memperlihatkan, diceritakan kata Rasulullah SAW, diceritakan tentang penduduk surga, ya. Lalu diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya fulan, ini adalah balasan kepadamu, ya, ketika kamu berdoa dan tidak aku kabulkan ketika di dunia. Kaget, Pak, begitu besarnya. Lah dulu dia minta doa agar dikasih mobil pintunya 4, ya. Di akhirat dikasih mobil yang pintunya 20, panjang kan 5 itu ya, luar biasa tuh. Pengen rumah tipe 70 waktu di rumah, Allah kasih di akhirat itu rumah tipe 1000, lebih besar lagi, ya. Semua pahalanya itu berlipat ganda daripada doa yang dia inginkan ketika di dunia. Dulu waktu di dunia dia minta pengen punya istri 2, kayak PRW misalnya. Di akhirat nanti dikasih istri 100, coba tuh, berlipat, Pak. Kata Yazid Ar-Rakhasi, dia cerita tentang Rasulullah SAW, tentang seorang sahabat yang diperlihatkan ganjaran itu. Dia bilang, kalau tahu begini, ya, doa-doa saya ternyata diberikan banyak begini, mendingan saya nggak mau dikabulkan semua doanya dah, pengen dikabulkannya di akhirat aja. Saking besarnya tuh. Jadi kalau kita misalnya ada doa yang belum dikabulkan di dunia, tunggu aja, ya. Di akhirat pasti berlipat ganda, Pak. Itu kata Yazid Ar-Rakhasi. Lah kita juga disuruh untuk mendoakan negeri ini, kampung kita ini, agar limpahannya barokah tadi. Nanti baca surat Al-A'raf ayat 96, ya, sering dibaca oleh Pak Ustadz, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya. Kalau sekiranya penduduk kampung RW 13 ini beriman dan bertakwa, la fatahna, pasti lanya lam taukid, Pak. La itu bukan la nahi, ya, lam taukid. Ada 3 la itu, la nafi, la nahi, dan lam taukid, ya. Nanti kita belajar nahu, ya. Lam taukid itu menyatakan pasti, ya. La fatahna alaihim, pasti akan aku bukakan pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu rezeki, baik dari langit maupun dari dasar bumi. Tuh, Allah berikan untuk kampung kita aja, Pak. Ya, artinya apa? Bulunya juga mendatangkan berkah. Orang nanam tongkat aja di tanaman. Tuh, bumi kita nih, Pak. Semua pegawai-pegawai kantor sini karirnya bagus. Kalau kita berdoa. Semua pedagang, ya, peternak, petani, nelayan yang di kampung kita ini, kalau kita selalu berdoa untuk kampung kita, maka Allah kasih karunia yang besar. Apa nggak pengen kampung kita, tetangga kita punya mobil mewah semua? Kan seneng. Kalau kebetulan kita nggak punya,
aduh Pak, bisa nggak saya anterin saya ke rumah sakit nih? Ya. Oh dia senang hati dia. Oh siap, pakai aja Pak, pakai aja. Ini jangan dijual ya. Apa yang dijual? Oh mau mobil pinjam yang jual aja deh. Nah itu semua adalah karena doa kita. Jangan-jangan, mohon maaf nih ya, kesuksesan kita, tetangga kita, keberhasilan teman-teman kita di RW kita nih, salah satu di antaranya ada doa-doa kita. Kita punya andil agar mereka sukses. Karena bumi ini kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak warga RW 13 yang jauh pindah dari kampung kita. Ada yang pindah, balik lagi dia. Asa enak di GBA, dia bilang, balik lagi tuh. Kenapa? Karena kampung ini penuh rahmat, penuh keberkahan. Kalau itu kita perluas untuk kabupaten, kecamatan atau desa Bojong Soang, ya, diperlebar, atau ke Kabupaten Bandung atau se-Jawa Barat atau nasional, tentu akan berimplikasi lebih besar lagi. Bukankah Allah tidak akan merubah suatu kaum? Nanti baca surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum. Ya, tidak akan pernah, Pak. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kampung, ya, orang di kampung itu, kecuali mereka sendiri yang mau merubahnya. Paham, Pak? Jika kampung kita pengen berubah jadi maju, kita yang merubah. Oh, saya udah pensiun, gak sanggup. Ada caranya, doa. Itu ada cara untuk merubah kampung kita. Doa nih Pak, ya, dia bisa mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, Pak. Ajaib, Pak. Betul. Dibaca surat Maryam tuh, ya, ayat 4 itu. Ya. Zakaria itu, alaihissalam itu sudah tua renta, ya. Istrinya mandul. Tapi karena selalu berdoa, ya, walam akum bidu'ai Rabbi Syakiyah. Allah kabulkan. Punya anak, istrinya udah mandul, udah tua renta, tuh. Allah kabulkan. Baca surat Maryam ayat 4 itu. Nabi Ayub alaihissalam itu baca di surat Al-Anbiya, ya, ayat 60-an tuh, 70 ya, panjang 67. Al-Anbiya, ya. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayub. Siapa Nabi Ayub? Dia nabi yang berpenyakit kusta. Ya. Kita mungkin baru sakit kepala, udah darah tinggi lah, normal ya, atau jantung lah, atau paling hebat cancer. Orang nggak tahu, Pak. Kita penyakit jantung, orang nggak ada yang lihat kecuali dokter. Karena kita kan konsul ya. Kita penyakit cancer, orang nggak ada yang tahu kecuali dokter. Karena kita konsul. Artinya apa? Nggak ada yang lebih berat daripada penyakit kusta, karena kelihatan dan menjijikan. Paham ya? Ada yang kusta menjijikan. Dulu di kampung saya tuh di Jakarta tahun 70-an tuh semua penderita kusta dioper ke Pulau Undrus namanya. Pulau Seribu itu ada satu pulau, semua disimpan di sana karena menular, Pak. Ya, kayak COVID gitu lah. Model begitu, simpan di Pulau Undrus tuh, Pulau Seribu tuh. Sana semua ada yang meninggal, ya, ada yang sembuh, ya. Menjijikan. Tapi Nabi Ayub gak putus asa, dia selalu berdoa. Ya, wa anta arhamur rahimin. Terus berdoa sampai ayat 68-nya cerita tentang apa? Fastajabna lahu. Maka kabulkan tuh. Doa Nabi Ayub itu dikabulkan dan sembuh, Pak. Bersih, putih kembali. Balik lagi seperti zaman muda dulu. Anak-anaknya meninggal, dia melahirkan lagi tuh. Anaknya banyak. Harta yang dulu habis buat berobat, dikembalikan lagi sampai berlipat-lipat, Pak. Kenapa? Istimewanya doa ajaib, Pak. Ya. Nabi Yunus alaihissalam
Tuh. Zunnun, Nabi Yunus tuh terkenal dengan kisah Zunnunnya, ikan hiu tuh, ya, yang besar tuh. Ya. Dia ditelan, Pak. Panjang ceritanya. Pokoknya dia sudah ada di dalam perut ikan, Pak. Bayangkan, perut ikan itu gelap, ya. Di dasar lautan lebih gelap lagi. Malam hari lebih gelap lagi. Dia nggak bisa lihat tangannya sendiri, Pak. Karena dia punya cahaya itu minus. Kan kalau satuan cahaya itu lumen ya. Kalau temperatur itu kan derajat Celcius dah. Kalau 4 derajat dia beku, ya. Air 4 derajat beku. Kemudian minus, misalnya minus 20, lebih beku lagi tuh, ya. Artinya sekalipun beku tetap ada derajat ukurannya ada. Begitu juga kegelapan. Kegelapan bukan berarti tidak ada cahaya, ada cahayanya tapi minus, Pak. Ya. Minus berapa lumen gitu, ada satuannya lumen. Kalau belajar ilmu fisika dia ngerti. Ya. Di dalam kegelapan, dalam perut ikan, dalam dasar lautan, pokoknya nggak bisa lihat tangan. Seperti orang dalam kuburan, kedalaman 2 meter itu, dia nggak bisa lihat itu tangan sendiri. Ya. Dia cuma bisa meraba aja nanti. Ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia tahu, oh saya sudah meninggal dunia nih. Ya, nggak kelihatan. Kecuali mereka yang menghafalkan Quran. Nih, kita baca Quran pagi-paginya. Semakin banyak hafalan Bapak, maka semakin terang kuburan itu. Minimal Bapak hafal 13 surat juz amma saja. Sebagai modal untuk sholat tahajud. 13 rakaat, udah cakep tuh Pak. 13 surat kalau pakai LED kan terang ya. Nah, kuburan kita, kalau kita punya modal hafalan Quran, ya 13 surat, itu modal yang bagus Pak. Untuk menyinari kuburan kita tuh, agar tidak gelap. Nabi Muhammad SAW berdoa, ya, apa? La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan itu aja. Ya, 40 hari itu apa? Ikan hiu mual, dilontarkan muntah tuh. Wuff, ya. Langsung ke pantai. Kalau baca kisahnya serem, Pak. Itu Nabi Yunus itu lepas semua, digiling sama perut ikan. Digiling dia dalam perut ikan. Udah tinggal dagingnya aja sama tulang dah. Kulitnya udah nggak ada. Ya. Sampai dijilatin sama kambing tuh. Balik lagi dia. Nabi Yunus SAW. Ya. Jadi kalau kita bisa menghadapi kesulitan seperti Nabi Ayub, ya, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, itu berdoa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah kabulkan, nggak mungkin. Ya. Dalam hadis lain Allah berkata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, ya, Hayyun karimun ayastahyi idza rafa'a yadayhi, ya, ayyuraddahuma safra. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sesungguhnya zat yang maha pemalu, Pak, dan maha mulia. Allah ini maha pemalu, Pak, ya. Maha pemalu. Artinya dia malu kalau tidak memberi, Pak. Orang kaya nih, Pak, kalau misalnya didatengin Pak RT oleh sumbangan tuh ya, di list itu udah ada yang 10.000, 20, 50 tuh ya, berjajar tuh. Lah kalau orang kaya, dia mesti merasa malu kalau nyumbangin cuma 10.000, paham ya? Mesti dia tulis 100, 1 juta, ganti namanya, jangan apa nama pribadi, pakai hamba Allah, ya nggak apa-apa, 1 juta. Dia merasa malu. Kalau Pak RW kan tahu, ini nyumbang 1 juta si Fulan nih, ya, yang orang kaya, mesti nyumbang gede. Allah, zat yang makanya lebih malu lagi tuh, ya, lebih malu lagi kalau ada hambanya rafa'a yadaihi, yang mengangkat tangannya. Tuh. Hadis ini menjadi dasar juga kalau kita berdoa, angkat tangan. Salah satu dasar, ya, pegang nih omongan saya nih. Allah merasa malu kalau tidak mengabulkan hambanya yang mengangkat tangan, ya, ayyuraddahuma safra, ya. Merasa malu kalau hambanya itu pulang dengan tangan kosong. Allah, Pak. Jadi kita belajar supaya berdoa tuh. Ya, dulu waktu Ramadan kita sering dikasih khutbah tuh ya. Ya.
Surat Al-Baqarah 168 tuh, 66. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya. Akan kabulkan semua doa hambaku yang berdoa. Fayastajibu li wal yu'minu bi. Maka laksanakanlah kewajibanmu dan beribadah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa bahasa, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, awali dengan taubat, ampunan tuh. Bapak tengah malam hariring di rumah. Nun Gusti Pangeran Abdi. Abdinda pangampura tina sangis kara dosa. Anu ageng anu alit. Saya bakal ngahampura iwal Gusti nu kawasa. Anu berbang alam dunia bumi langit santosa. Sangkan paraning dumadi kaula manunggalin Gusti tobat dengan tobat gitu kata Ki Semar Badran kan begitu ngajarin doa juga ya. Kenapa kita nggak orang Sunda kan boleh dong ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Kapan waktunya? Sekarang, jangan ditunda lagi. Tidak dinaksik, mulai dari dirimu sendiri ya, agar kampung kita ini ya sejahtera, makmur dan barokah. Kalau misalnya kita dapat DKM nyiapan makan ribuan seminggu sekali, kalau barokah tiap hari, enggak? Bagus enggak? Bagus, boleh. Bagi teman-teman yang pernah ke Jogja, ke Jogokarian itu ya, bukan cuma bubur yang dikasih tiap hari itu, tapi makanan nasi padang tiap hari Pak, tiap waktu sholat coba. Apakah habis? Enggak, nggak bisa habis. Berkah kampungnya Pak. Nggak sejogja sekampung itu aja barokah. Orang kampung itu pas satu RW, nanti Bapak sempatkan main ke Jogokan, dia nggak dari stasiun Tugu itu nggak jauh ya, ke selatan sedikit, dekat. Jangan lupa sabur di sana, ini dapat makan siang, kecuali Senin Kamis. Ya. Sayuran pagi-pagi itu jam segini dijajarin Pak, banyak. Ya. Tiap hari, kita kan baru seminggu sekali ya, 2 kali lah ya, udah ada kemajuan, peningkatan. Nanti mah tiap hari saya usul kepada Pak Haji Nunu, ya enggak? Amin, gitu dong. Amin. Ya. Minimal ya mengurangi biaya makan pagi di rumah, nggak perlu sarapan di rumah gitu. Pagi-pagi boleh bubur tiap hari, boleh dah. Lontong kari boleh. Ya enggak? Siang gepuk naik. Malam nasi padang. Wah, saya yakin dan percaya demi Allah masih penuh Pak. Ya enggak? Pasti penuh pajannya ya. Nanti yang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Bapak-bapak berdoa, ibu berdoa semua nih ya, berdoa semua ya, agar kampung kita, RW kita ini sejahtera, makmur dan barokah. Pasti apa menjadi cita-cita kita bisa makan siang tiap hari. Kalau dikasih makan siang 7.500 dapat apa? Ya enggak? Makan siang gratis 7.500 dapat apa? Ya. Tapi kalau kita yang ngadain kampung kita aja khusus nih, ya nasi padang Pak. Oh ya, amin itu. Hidup RW. Itu aja ya, jangan panjang-panjang. Lebih kurangnya mohon maaf ya, kalau benar itu semata-mata dari Allah, kalau kurang berkenan itu semata-mata karena kebodohan saya. Fattaqullaha mastata'tum wa faminkum billahi sabillillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.